Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini kami akan sebelum kita lanjut, di sini kami perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, saya atas nama Eva Drianti, Nuraja Widianti, Nurahwati Larafiah, Husna Hafifah, Mutmainah, Luliana, Ika, Ozi, Elkawarisi, Kamari, Elusam. Selamat menyaksikan. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini Pak, terima kasih sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya karena telah menerima kami untuk mensurvei lokasi toko Pak. Atas nama siapa Pak sebelumnya? Iya Pak. Terus adapun tujuan kami ke sini Pak yaitu untuk melakukan survei karena ini juga menyangkut tentang tugas final kami Pak, tentang mata kuliah akad gadai. Oke, apakah bisa Pak kami melakukan survei di tempat ini Pak? Iya, bisa. Iya, alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin langsung saja. Iya. Saya mau bertanya. Jadi ada yang terbenak di pikiran saya Kak setelah melihat toko tempat gadai Kakak, yaitu bagaimana Kakak menentukan harga gadai pada HP atau laptop yang pelanggan bawa. Tergantung dari kondisinya juga Pak, sebenarnya sesuai juga dengan kondisi barang sama harga barang juga, baru ditentukan berapa pengambilan maksimal. Kan biasanya ada orang yang tidak ambil maksimal juga sesuai kebutuhan, berapa dia butuhkan. Kalau misalkan masuk ya diambil, kalau nggak masuk tidak juga. Tergantung juga dengan Kualitas barang. Iya. Apa saja yang harus dipenuhi untuk menggadaikan barang itu? Sesuai dengan kelengkapan sama identitas contoh KTP atau SIM. Sebelumnya apa kita ada kendala dalam melakukan hal gadai ini? Kalau kendala biasa ada yang cuman jarang. Biasa ada yang rusak di dalam kompas kalau gadai lama. Nggak masuknya kayak 3 bulan, 4 bulan. Jadi biasa juga tergantung nih dari kondisi barang. Baik Kak, yang saya tanyakan bagaimana menangani proses penebusan barang jaminan yang terlambat atau tidak ditebus? Pada perusahaan, kalau misalkan dia terlambat, tahu tuh ceritanya. Kalau dia terlambat, kalau misalkan 1 hari terlambat, kan ada sistem dan 8 hari. Nah, kalau misalkan dia pengambilan 1 juta, dia 10.000 1 hari, berarti 10% dari pengambilan. Jadi kalau misalkan terlambat 2 hari ya ditebus 1.100.000, 10.000, kan 10% dari pengambilan. Ada lagi teman-teman? Kalau dari saya Kak, kalau misal kita gadai HP atau elektronik, apakah kan tadi dikatakan bahwasannya ada kelengkapan. Ya. Nah itu kelengkapannya apakah dari elektroniknya itu sendiri Kak? Apakah kayak ada kendalanya kayak seperti rusak dan segala macam? Kalau misal rusak apakah diterima atau bagaimana Kak? Kalau Atau ada kekurangannya dari? tergantung sih sama anak-anak di sini toh. Kalau misalkan barangnya dia terima, dia ambil. Yang penting tidak merugikan di toko. Kalau masalah kendala ya
biasa banyak kayak yang minus kas, tapi tidak jadi masalah. Kecuali yang penting ada dosnya. Yang penting ada dos. Iya. Oke Kak, sekian dari kami. Selanjutnya saya persilahkan kelompok teman saya yang lain di Kak. Oh ya, enggak. Kak, mohon maaf sebelumnya, apakah kakak tahu mengenai apa itu gadai syariah? Sebelumnya ditahu apa itu gadai syariah? Kalau gadai syariah itu kalau pemahaman saya toh, Iya. gadai syariah kan dia kalau untuk biasa titip itu kan tergantung dari orangnya. Iya. Kalau beda kalau gadai yang pakai bunga. Nah, itu juga. Nah, ini kami jelaskan sedikit ya Kak mengenai akad gadai syariah, di mana akad gadai syariah ini memiliki transparansi yang kuat ketika kita menunaikan gadai, dan juga dia itu adil. Maksudnya adil di sini dia juga tidak memiliki unsur riba. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau gadai syariah itu tergantung dari akadnya. Iya. Kalau akad itu kan kesepakatan. Iya. Jadi berapa kesepakatannya itu dia akadnya. Kecuali kalau kita bilang bunganya, berarti dia bukan syariah karena berbunga. Ya, betul sekali yang kakak bilang. Nah, di sini saya ingin bertanya Kak sedikit mengenai tentang akad gadai. Misal ketika kita ada customer toh yang ingin menggadaikan barangnya, kemudian misal kakak yang kayak kakak tahu mengenai ini barangnya masih dalam proses penyicilan. Kalau proses penyicilan kita tidak ambil. Oh, jadi kakak tidak ambil barang yang seperti itu. Iya. Ketika misal ini customer tak menggadaikan misal laptopnya Kak terus itu laptop masih dalam tahap penyicilannya dia, apakah kakak mengambil barang itu atau tidak? Kalau laptop biasanya diambil kalau dari toko, kalau itu cicilan toh. Iya. Kecuali kalau ada notanya ya kita tidak ambil. Kecuali kayak contoh kayak handphone. Kalau handphone kan kentar kalau dia dicicil, tapi Iya. memang ada pengaturannya di dalam. Iya. Ada memang dari pembiayaannya toh, ada aplikasinya pembiayaannya memang. Jadi kita tidak ambil yang begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya Kak. Begitupun dengan teman-teman sekalian, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana perlakuan terhadap HP atau barang gadai yang lainnya yang tidak diambil setelah jatuh tempo, apakah dilelang, dijual atau bagaimana itu mekanismenya Kak? Kalau dia jatuh tempo, dia masih bisa sebenarnya diperpanjang. Kecuali kalau lewat dari tanggal yang ditentukan, contoh barang dijual dari jatuh tempo, baru dijual barangnya. Tapi kita konfirmasi dulu yang punya. Artinya sudah dikonfirmasi, diingatkan Pak bagaimana ini barangnya, mau digabung atau mau diperpanjang. Kalau tidak ada respon ya dijual. Intinya daripada modalnya tidak terputar, mending dijual, dipakai kembali. Oke, terima kasih Kak. Saya pesan kepada teman-teman. Oke baik Kak, kalau boleh tahu ini Kak, dari sejak tahun berapa kita mulai usaha gadai Kak? Kalau bulan 8 nanti sudah 10 tahun. Tahun ini. Orang yang kayak tadi kita bilang yang bermasalah, baru ngotot barangnya diambil berarti dilelang Kak. Ini sudah jatuh tempo tadi. Bagaimana solusi kita ambil Kak? Apakah tetap akan terus dilelang atau bagaimana? Kalau misalkan masih ada di barangnya di toko, bisa diambil. Tapi kalau sudah ada nih barangnya, sudah dijual nih barangnya ya, syaratnya mau diapa? Artinya resikonya yang punya barang. Artinya kita pihak toko sudah mengingatkan, ini barang saja tempo tanggal sekian, ini barang nanti pelelangannya tanggal sekian. Kalau dia tidak respon atau bagaimana ya, terpaksa kan dijual. Untuk akadnya sendiri ya Kak, bagaimana? Kalau akadnya ya tergantung dari kesempatan awal. Artinya dia sudah ambil misalkan 1 juta dia ambil. Nah, ternyata itu harga barang 1,2. Tapi kan kita hitung dendanya berapa, sekian hari lewatnya sekian dari
persennya sekian keluar. Kalau tak melebihi dari harga jual, kalau melebihi dari harga jual biasa kita kasih orangnya sebagian. Paling tinggi itu kita kasihkan kalau untuk bunganya itu berapa ya kak? Berapa persen? Ya 10% pengambilan. Contoh kalau 1 juta kembali 1.100.000. Baik, sebelumnya kak, saya akan menanyakan tentang kan selama ini kan sudah berjalan 10 tahun. Bolehkah kita ceritakan apa saja pengalaman dari 10 tahun ini yang kita jalankan titip gade ini kak? Pengalamannya apa nih? Kurang lah kalau masalah pengalaman begitu. Karena customer kan biasanya ada yang ramah, ada juga yang tidak, atau tergantung dia sebenarnya. Biasa kalau misalkan tidak terima barangnya di daerah, itu pengalamannya kayak biasa berdebat sedikit. Tapi kalau misalkan dia kayak orang mengerti sistem gade, itu enak sebenarnya. Kalau misalkan dilelang barangnya, oh ya memang saya salah. Itu saya rata-rata pengalaman gade pasti begitu, tidak ada yang lebih. Untuk pengalaman gade enggak, apa pernah ada sekali kayak langsung ke ranah jalur hukum begitu kak? Kalau begitu biasa terjadi ya. Kalau misalkan ada orang, contoh kayak temannya ini yang gak ada barangnya di temannya, ini temannya dia tidak terima tanpa sepengetahuan yang punya barang. Kebetulan yang punya barang datang di sini, kebetulan dia melapor, akhirnya yang ini temannya dia tunjuk bilang, oh di bagian sini saya gak ada bagian sini. Jadi kita cerita sama polisi bilang, ini kan barang lengkap kondisi sesuai dengan apa yang terkira di aturannya toko. Tergantung dari kesepakatan ini yang temannya sama ini yang temannya satu. Artinya kita lepas ini. Intinya barangnya masih ada di toko, harus ditebus dulu. Jadi selama ini buka usaha gadai pernah kita dapat yang barang rusak, tapi selama masa penitipan itu di kita. Kalau saya pernah banyak ya. Contoh kayak begini rusak. Akhirnya dia rusak karena lama. Ada yang biasanya sampai setengah tahun, 1 tahun diperpanjang terus, lepas dibuka segelnya, biasa rusak sendiri di dalam. Jadi itu tanggung jawabnya siapa? Ini yang gadai. Yang menggadai. Jadi kita lepas dari tanggung jawab yang begitu, karena kan ada aturannya memang. Kalau dia selama masa gadai itu barang tetap dalam kondisi tersegel, dia tidak ini. Kita lepas dari tanggung jawabnya yang punya barang. Kecuali kalau segelnya rusak, kita pakai barangnya orang, baru tiba-tiba rusak, ya itu tanggung jawab toko. Oh, berarti kalau masalah segel bukan jadi tanggung jawab tadi. Jadi kalau misalnya rusak tidak ada kita bayar setengah untuk kerusakannya. Tergantung dia dari anak-anak. Kalau misalkan kasihan juga ya pasti dibantu. Tapi kalau misalkan dia lama kayak 1 tahun dia gali, kita enggak. Artinya kan dia prosesnya lama. Dia tinggalnya di dalam sampai menumpuk sama barang-barang yang lain ya. Akhirnya ada yang rusak, kita enggak. Dari paling lama gadai di sini berapa tahun? Ada yang 2 tahun, masih ada sampai sekarang. Sekarang belum diambil. Artinya kalau dia nanti tebus, otomatis pasti minus. Pasti ada minus. Kalau untuk kalanya kak, kan ini sudah bisnis tak? Bisnis kali ini kan sudah berjalan bisa dibilang kategori lama sekali lah, 10 tahun. Jadi ini ada kerjasama dari pihak penggadaian lain atau kita jalankan sendiri? Kayak tidak ada kolaborasi dari tempat karya lain kak? Atau kan? Nah jadi berarti dari mendata sendiri kita putar terus kak? Karena kalau kerjasama sama pihak lain susah. Artinya dia punya pendapatnya sendiri, kita juga yang punya toko nggak bisa dicampur kayak begitu. Namanya juga usaha gade, nggak boleh. Kak, apa tantangan terbesarnya buka usaha seperti ini kak? Seperti gadai kayak ini? Kalau resikonya, contoh kayak tadi, ada yang barang rusak, ada juga orang yang tidak terima kalau barangnya begini, ada juga orang tidak terima kalau misalkan barangnya dilelang. Kalau misalkan dia tahu aturan gade,
itu enak. Kalau dia nggak tahu orang nggak ada contoh kayak orang-orang ya maksudnya kurang pendidikan lah. Artinya dia cuma butuhnya langsung saja ini. Tapi pas di dalam barangnya dia nggak ini, dia nggak terima. Dia nggak tahu sistemnya tuh. Jadi biasa ada yang komplain cuma begitu juga ya, komplain begitu. Dan juga yang besar-besar. Dan selama ini aman jadi Kak? Alhamdulillah aman selama ini. Cukup lama. Nah, misal Kak, biasanya kalau misal ada yang menitipkan barang kayak contohlah HP atau laptop, itu bisa Kakak gunakan atau tidak? Nggak bisa. Tidak bisa di Harus jadi. disegel kayak harus dibungkus. Ada tanda-tandanya orang. Kalau ada juga nomor-nomornya, kalau misalkan dia robek atau bagaimana, Ya. nah itu kan kertas sudah dipakai. Kalau Iya. orang tidak termasuk mau minta datanya, dia tidak bisa disegel. Jadi kapan dia tebus nanti? Kan sudah dia sendiri yang buka pertama. Jadi kita jelaskan sama Iya. dia. Nah, kemarin kita minta tanya gini. Barang ini kan tidak boleh dipakai. Iya. Selama masih dalam proses gadai. Iya. Kecuali kayak misalkan di lelang yang otomatis pasti dipakai dulu di Iya. cek Iya, dulu betul. baru di standar juga sama customer. Agar pelanggan tak merasa nyaman dan kembali lagi di sini untuk menggunakan jasa Kak. Kalau begitu sebenarnya tergantung dari karyawan sama orang di toko. Kalau begitu itu kan kayak pelayanan bisa aja kan. Kalau misalkan kita bagus sama orang Jawa sama kita, itu dan besar tergantung sama orang sama karyawan